عروسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بألوان وأنوار مبارك زوجها جاءت على ديار زوج. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Prof pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya sangat senang sampai di kota Siantar yang sejuk ini. Simalungun Pak Prof. Simalungun, Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Prof, kami ingin sampaikan dan kami ingin kenalkan sama Pak Prof selaku Ketua Bidang Pendidikan dan juga Direktur PTKU MUI Provinsi Sumatera Utara bahwa kita dari MUI Simalungun sudah ada podcast. Alhamdulillah kita sudah buat pengembangan baru, ada podcast yang sudah ada beberapa tokoh yang kita podcast dan kita tampilkan di YouTube Pak Prof. Alhamdulillah. Izin Pak Prof, kami ingin pada hari ini, alhamdulillah sahabat-sahabat MUI Sumatera Utara, hari ini kami ingin mengenalkan dan membacakan profil singkat Bapak yang sudah hadir sebagai salah seorang narasumber kita pada hari ini dalam kegiatan MUI. Kami ingin kenalkan Pak Prof sebelum kami lanjut. Ya, kami kenalkan kepada para sahabat podcast seluruhnya sekaliannya bahwa narasumber yang hadir ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Hasan Bakti Nasution MA. Beliau lahir pada 14 Agustus tahun 1964. Pendidikan SD di Pasir Putih, pendidikan Madrasah Sanawiyah di Gunung Tua, Madrasah Aliyah di Pesantren Darussalam Aceh, S1 dan S2 beliau di UIN Araniri, Banda Aceh, S3 di UIN Jakarta. Alhamdulillah hari ini beliau sudah menjadi seorang guru besar di UIN Sumatera Utara. Untuk di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, beliau adalah sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan juga Direktur PTKU Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Itulah profil singkat tentang Pak Prof ini. Izin Pak Prof, kami ingin melanjutkan hari ini Pak Prof, alhamdulillah tadi baru mengisi materi tentang aliran sesat. Ya. Artinya kita tidak bisa menafikan bahwa aliran-aliran sempalan, aliran sesat ini ada di Sumatera Utara dan juga ada di Simalungun. Izin kami juga tadi menyampaikan Pak Prof dalam pemaparan materinya, salah satu di antara mereka itu ada orang yang ormas, LDII, dan ada orang-orang yang memang dari MUI-MUI kecamatan yang kita harapkan bisa untuk menjadi benteng ataupun menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat di kecamatan. Kami ingin sedikit Pak Prof, pandangan Pak Prof tentang kegiatan yang kami laksanakan di MUI Simalungun dan kira-kira pesan ataupun kesan dan juga nasihat kepada kami. Terima kasih Pak Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar ya, pendengar podcast MUI Kabupaten Simalungun yang saya muliakan. Pertama saya berterima kasih kepada MUI Kabupaten Simalungun yang sudah menjadikan saya sebagai bagian dari salah satu kegiatan MUI Simalungun. Yang tadi saya mendapat judul yaitu bagaimana antisipasi kita menghadapi pemikiran dan aliran sesat di Sumatera Utara dan umumnya di Indonesia, dan termasuk tentunya di Kabupaten Simalungun. Tadi saya sampaikan bahwa judul ini berbicara dalam dua hal, pertama secara umum dan secara keagamaan. Secara umum pemikiran sesat itu adalah suatu pemikiran dan kadang berlanjut pada aksi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu kan, misalnya ada komunisme, ada radikalisme, ada ingin pemisahan diri dari NKRI, dan sebagainya. Kemudian ada yang dalam bentuk khusus agama Islam juga muncul pemahaman yang sesat itu. Begitu pula Pak Prof muncul dia ya. Dan karena itu MUI secara nasional sudah merumuskan
ada 10 kriteria. Jadi ada 10 kriteria atau pemahaman. Kalau salah satunya itu memang menjadi pemahaman dari pemikiran aliran itu, maka itu kita anggap sesat. Ya, sekarang kita sebut namanya dengan menyimpang. Paham menyimpang ya. Karena ternyata kurang enak kedengaran kalau sesat itu kan. Betul Pak Prof. Itu yang dilakukan oleh MUI. Misalnya pertama, merubah rukun iman dan rukun Islam. Oh iya, betul. Rukun iman kita kan 6, rukun Islam kita 5. Dia robah itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Misalnya untuk yang menambah ya, dia mengatakan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Iya. Kalau nabi kita terakhir Nabi Muhammad, menurut dia masih ada lagi. Atau masih ada kitab suci setelah Al-Quran. Nah, itu menambah itu kan? Betul. Itu kita anggap sesat karena mengurangi apa menambah dari rukun iman. Ada juga pemahaman yang mengurangi rukun Islam. Misalnya dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Oh ya. Ada itu pemahaman itu. Ada juga gitu Pak ya. Kenapa? Karena menurut dia sholat itu wajib kan baru abad kedua Hijrah. Iya. Sekarang umat Islam katanya dengan kondisi yang begini masih abad 1, jadi sholat itu belum wajib. Sampai begitu. Izin Pak Prof, yang seperti itu apa ada di Sumatera Utara ini kira-kira Pak Prof? Di Sumatera Utara ada juga, tapi tidak muncul, yang banyak itu di Jawa. Oh ya, di Jawa. Ya, itu biasanya paham-paham begini. Sebetulnya kan latar belakang muncul aliran sesat itu salah satu ya ingin mencari anggota. Betul, memperbanyak kaum. Faktor ekonomi di situ. Oh iya. Jadi kalau dia misalnya ada pemahaman yang mudah, wah itu banyak pengikut. Oh ini baru Islam, sholat pun belum wajib kan gitu kira-kira kan? Iya. Karena satu sisi dia ingin tetap sebagai Muslim, tapi di sisi lain mungkin dia merasa agak berat juga mengamalkan ajaran itu kan? Iya. Mana yang mudah yang dia? Mana yang mudah? Jadi tasahuliyah. Mencari mana yang paling mudah. Jadi kita melihatnya dari situ. Faktor lain misalnya ada juga pemahaman menafsirkan Al-Quran tanpa sesuai dengan kaidah penafsiran. Iya. Ada juga di Sumatera Utara. Ada juga di Sumatera. Ada. Misalnya di sini ada satu tokoh, istrinya lebih dari 4. Betul. Ya kan? Bersalah, nggak boleh sebut namanya kan? Iya. Ada itu di Langkat, nggak salah itu. Ketika kita panggil ke MUI, kita sampaikan bahwa dalam Islam kan hanya 4. Iya. Masna, wasulasa, waruba'a. Tapi dia memahami itu bukan pilihan, tapi tambahan. 2, 3, 4. Jadi berapa itu? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Boleh 9 menurut ya Allah ya Tuhanku. Nah ini kan merupakan penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah penafsiran. Bahkan dia lebih apalagi bukan 2, 3, 4, tapi 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 sama tambah 4 tambah 4. Wow. 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 10, 4 tambah 4 18. Berarti boleh 18. Boleh 18. Ya Allah. Nah, ini kita kelompok dalam ya Allah. Pemahaman sesat itu. Jadi menurut saya ini hanya faktornya, kita bilang faktor seks kan nggak enak, tapi saya kira hal itu aja pertimbangannya itu kan. Iya. Lalu kita sudah panggil ke MUI meminta agar diceraikanlah yang 5 ke atas itu, terserah dia. Jadi pertahankan 4 orang aja, terserah aja istri yang 1 sampai 4 atau yang biasanya yang muda yang dipilih kan, terserah aja gitu. Betul. Nah itu kira-kira persoalan kita. Baik Pak Prof, izin sedikit, kalau khusus di Simalungun, apakah mungkin Pak Prof ada pernah melihat, pernah mendengar, ataupun mungkin bahkan pernah mengetahui betul tentang katakanlah pemikiran-pemikiran yang sesat dan sebagainya. Kira-kira macam mana Pak Sumarokun kira-kira? Iya, jadi
Saya kira Simalungun ini termasuk daerah subur ini. Daerah subur. Daerah subur ya, Simalungun. Kenapa? Karena sini kan banyak perkebunan ya. Betul Pak Prof. Kemudian biasanya di sana itu kan rentan terhadap paham-paham yang apa itu yang radikal gitu ya. Itu rentan itu. Jadi sangat boleh jadi ada. Misalnya ada satu kriteria yang dirumuskan MUI itu kriteria yang ke-10. Ya. Mengkafirkan orang Islam karena bukan kelompoknya. Oh. Ada. Jadi kalau di Simalungun misalnya ada pemahaman, kalau kita sholat di masjidnya dia sabu, itu kan sebetulnya karena menurut dia itu najis. Betul. Najis itu. Dan itu sudah tergolong mereka pemikiran yang menyesatkan. Karena tadi mengkafirkan orang Islam karena bukan kelompoknya. Iya. Ini yang disebut dengan gerakan takfiri. Gerakan takfiri itu adalah mengkafirkan umat Islam karena bukan satu kelompok dengan dia. Iya. Itu ada. Jadi termasuk saya kira di Simalungun ya, itu pasti ada itu. Ada. Rasakanlah itu saya kira. Betul. Dapat itu bisa kita rasakan. Baik Pak Prof. Berikutnya kami ingin juga kira-kira mohon saran lah dan masukan kepada kami khususnya MUI Kabupaten Simalungun untuk kira-kira apa yang bisa kami lakukan sebagai sesuatu yang menjadi langkah lebih baik ke depan lagi. Iya. Jadi saya kira kita kembali ke motto kita ini, Khodimul Ummah. Khodimul Ummah, pelayan umat. Wasodikul Hukumah. Tapi di sisi lain kita adalah Sodikul Hukumah, mitra pemerintah. Saya kira itu harus kita jaga. Memang dalam pelaksanaannya itu agak sulit ya. Iya. Makanya dulu Ketua MUI yang lama mengatakan MUI itu seperti kue bika Ambon. Bika Ambon itu gimana? Dibakar dari bawah, bakar dari atas. Iya. Ya kan? Artinya masyarakat meminta kita itu agak tegas dengan pemerintah. Gitu kan? Sisi lain pemerintah pun juga ya berharap kita menjadi juru bicara kepada umat. Iya. Jadi saya kira MUI sudah mengetahui bagaimana strateginya itu kan. Jadi berkaitan dengan Khodimul Ummah, saya kira kita berikanlah pelayanan terbaik untuk umat. MUI itu kan pertama dia tausiah. Memberi tausiah. Iya. Jadi MUI dimanapun kalau diminta ceramahnya ceramah lah ya kan. Itu fungsinya, pokok dan fungsi. Yang kedua tazkirah. Memberikan renungan. Ya, renungan bagaimana kira-kira kondisi hari ini, bagaimana mengatasinya. Baru fungsi yang ketiga itu adalah fatwa. Mari memberikan fatwa. Jangan sampai umat kita ini hidup dalam kevakuman, di mana tidak ada hukum. Tidak boleh. Dalam Islam, semua gerakan kita itu ada unsur hukumnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pilihannya 5, ya kan? Itu ahkamul khamsah itu. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Nah, bagaimana di semua persoalan itu ketika ditanya oleh masyarakat kepada MUI bisa memberikan jawaban. Jawaban itu tidak semuanya dalam bentuk fatwa, bisa dalam bentuk pendapat, qaul tadi itu. Kenapa? Karena fatwa itu ada mekanismenya. Dia harus mendapat fatwa dulu, ada konsiderannya. Tapi kalau qaul pendapat kan bisa saja kita sampaikan kapanpun. Yang penting ini pertanggungjawaban, ya kan, mana tahu nanti di hari kiamat ditanya apa yang Anda lakukan. Inilah Khodimul Ummah. Di sisi lain Sodikul Hukumah. Baik. Saya kira itu kata kuncinya. Kata kuncinya di situ. Baik Pak Prof. Alhamdulillah sahabat podcast sekaliannya, hari ini kita sudah bisa mendapatkan ya katakanlah kata-kata bijaksana, kata-kata petuah dari seorang guru besar UINSU, yaitu Bapak orang tua kita Profesor Dr. Haji Hasan Bakhtiyar MA, yang dulu beliau juga adalah merupakan dosen saya ketika saya masih kuliah di Sumatera Utara. Terima kasih Pak Prof atas kehadirannya, atas kelapangan waktunya untuk hadir di podcast Simalungun. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Dan senantiasa Pak Prof sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.